Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Putri, NIM 2330811125. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis dan implementasi strategi bisnis berdasarkan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Nah, yang pertama itu latar belakang perusahaan. PT Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan pada 1 Februari 2021 sebagai hasil merger dari 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Merger ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat dan mengembangkan bank syariah di Indonesia serta untuk meningkatkan daya saing industri keuangan global. Selanjutnya adapun visi misi dari Bank BSI, yang pertama itu visinya top 10 global Islamic Bank, yang kedua misinya itu memberikan solusi keuangan syariah, melayani lebih dari 20 juta nasabah, aset lebih dari 500 triliun dan nilai buku 50 triliun pada tahun 2025. Yang kedua menjadi top 5 bank terprofitable, yang terakhir menjadi perusahaan pilihan terbaik dengan kinerja tinggi. Adapun alasan pemilihan perusahaan, yang pertama itu hasil strategi merger yang menarik untuk analisis transformasi, yang kedua peran besar dalam ekonomi syariah di negara dengan populasi muslim terbesar, yang ketiga ambisi global dan inovasi teknologi syariah. Nah, adapun analisis strategi, yang pertama itu strategi utamanya itu strategi diferensiasi. Nah, ini tuh terlihat dari bagaimana BSI membedakan dirinya dari bank konvensional dengan menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pendekatan fokus juga diterapkan oleh BSI dengan menargetkan segmen pasar muslim yang mencari layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, di samping itu juga BSI juga mengejar elemen cost leadership melalui efisiensi operasional yang dihasilkan dari merger 3 bank syariah. Nah, dalam hal positioning, BSI menempatkan dirinya sebagai bank syariah dengan layanan lengkap full service Islamic Bank yang mampu memenuhi kebutuhan finansial nasabah, retail, komersial, dan korporasi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, kekuatan, yaitu BSI itu mempunyai modal yang besar, dukungan pemerintah, jaringan yang luas, dan basis konsumen yang kuat karena hasil dari 3 merger bank tersebut. Nah, adapun weakness, kelemahannya, yang pertama produknya kurang kompetitif gitu, jadi dibandingkan bank konvensional. Yang kedua SDM-nya belum optimal. Nah, sistem integrasi pasca merger yang dapat mengaruhi efisiensi operasional. Nah, yang terakhir tertinggalnya teknologi. Jadi BSI masih tertinggal dari bank konvensional, jadi membatasi kemampuan inovasi digitalnya. Nah, adapun peluangnya, yang pertama itu populasi muslim yang besar, pertumbuhan pasar syariah, dukungan vintage, dan ekspansi daerah. Nah, yang keempat ini ada ancamannya. Yang pertama literasi keuangan syariah rendah, kedua persaingan bank konvensional, dan yang ketiga ini risiko ekonomi global. Nah, adapun analisis strategi, ada analisis pestel. Nah, dari segi politiknya, regulasi mendukung Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, dan juga stabilitas politiknya kondusif dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, peluang UMKM dan industri halal. Dari segi sosial, populasi muslim 87%, kesadaran syariah meningkat. Dari segi teknologinya, vintage mendorong inovasi tentang keamanan siber. Dan dari segi lingkungannya, peluang pembiayaan hijau sesuai prinsip syariah. Dan dari segi legalnya, kepatuhan AAOIFI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan perlindungan konsumen perpajakan. Adapun analisis rantai nilai, yang pertama ada aktivitas utamanya itu pengembangan produk dan layanan nasabah, pengelolaan risiko. Adapun aktivitas pendukungnya itu infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, kepatuhan syariah, dan manajemen keuangan. Nah, adapun strategi berdasarkan visi dan misinya, yang pertama itu yang sesuai dengan visinya itu visi BSI yang pertama itu top 10 global Islamic Bank. Nah, itu mencakup masuk pasar ASEAN, pembiayaan suku global, dan kemitraan internasional. Nah, strategi yang berdasarkan misi yang pertamanya itu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan cara ekspansi sektor, layanan digital, produk inovatif UMKM atau perumahan. Nah, dengan yang sesuai dengan misi yang keduanya, itu menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dengan berfokus pada efisiensi operasional, berimbang portofolio, dan pendapatan dan pembiayaan.
Nah, yang terakhir yang sesuai dengan misinya yaitu menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan bagi para talenta terbaik Indonesia. Fokus utamanya strategi ini itu employer branding, pelatihan, dan manajemen kinerja berbasis meritokrasi. Nah, selanjutnya di sini ada action plan matrix, rencana taktis dan operasionalnya. Nah, kegiatan ini itu integrasi sistem TI pasca merger, tanggung jawabnya itu adalah divisi IT dan transformasi digital, waktunya itu dari bulan Juli sampai Desember 2025, indikator kinerja itu sistem tunggal, berjalan downtime kurang dari 5%, dan untuk kegiatan pelatihan SDM produk digital syariah, penanggung jawabnya itu divisi SDM, waktunya itu kuartal 3, berarti dari bulan Juli sampai dengan September. Dan indikator kinerja itu 90% lulus pelatihan. Kegiatannya yang ketiga ini kegiatan kampanye inklusi keuangan syariah, penanggung jawab divisi pemasaran edukasi politik, waktunya itu Agustus sampai Oktober. Indikator kinerja 1 juta manajemen digital. Yang keempat digital onboarding untuk nasabah baru, ini tuh penanggung jawabnya divisi operasional dan IT. Indikator kinerja itu akun baru meningkat 20% dalam 3 bulan. Dan yang terakhir itu kegiatan penyaluran pembiayaan hijau atau UMKM syariah. Ini penanggung jawabnya itu divisi pembiayaan non komersial. Waktunya itu kuartal 4, berarti bulan Oktober, November, Desember. Dan indikator kinerjanya itu realisasi Rp 1 triliun pembiayaan hijau atau UMKM. Nah, selanjutnya ada implementasi strategi bisnis di level unit bisnis. Nah, unit bisnis penjualan, strategi implementasinya itu fokus pada pembiayaan UMKM, tim regional, fokus sektor halal. Nah, untuk unit bisnis produksi tidak langsung untuk unit bisnis pemasaran, branding sebagai bank syariah mandiri melalui kampanye media digital, kolaborasi dengan influencer hijrah. Untuk unit bisnis operasional, ini strategi implementasinya itu konsolidasi sistem cabang dan digital banking, efisiensi proses pembukaan rekening dan pengajuan pembiayaan, dan yang terakhir unit bisnis bagian SDM itu strategi bisnisnya branding plus pelatihan bersertifikat AAOIFI, pengembangan kepemimpinan berbasis nilai Islami dan meritokrasi. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko strategis, risk matrix atau peta risiko. Nah, yang pertama itu risikonya itu gagalnya integrasi sistem pasca merger. Strategi mitigasi itu audit integrasi berkala, vendor terpercaya, pelatihan pengguna. Nah, untuk risiko persepsi negatif masyarakat tentang perbankan syariah, strategi mitigasinya itu edukasi publik, kolaborasi influencer Islami, testimoni nasabah. Nah, yang risiko ketinggalan teknologi digital dibandingkan bank konvensional, strategi mitigasinya itu investasi teknologi, rekrutmen talenta TI, dan kolaborasi dengan fintech. Nah, untuk fluktuasi ekonomi global dan nilai tukar, strateginya itu diversifikasi portofolio, lindungi nilai syariah Islamic hedging. Dan yang terakhir, risiko ketergantungan pada segmen muslim, strategi mitigasinya itu produk inklusif untuk semua segmen, komunikasi branding universal. Nah, yang terakhir di sini ada ringkasan eksekutif ya. Nah, jadi BSI ini hasil merger 3 bank syariah BUMN, fokus pada diferensiasi syariah, efisiensi, dan inklusi keuangan. Strategi meliputi internasionalisasi, pertumbuhan, profitabilitas, dan pengembangan SDM. Implementasi melalui TI, SDM, pemasaran, dan pembiayaan hijau didukung risiko manajemen dan KPI yang terukur. Strategi ini menjanjikan pertumbuhan lanjutan dan dampak positif bagi ekonomi syariah. Kepada investor dan pemangku kepentingan, strategi ini menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan, diferensiasi kompetitif, dan dampak sosial yang positif bagi ekonomi syariah nasional. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.